Ya, saudara, kondisi mengkhawatirkan kini melanda India dan kita terus mengikutinya dalam penanganan kasus COVID-19 yang disebut sebagai gelombang kedua atau bahkan beberapa media menyatakannya India diserang tsunami COVID-19 setelah mengalami tingginya lonjakan pasien COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Apa yang kita bisa pelajari dari kondisi penanganan COVID-19 di India? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar apa yang terjadi di India tidak terjadi di Indonesia dalam mencegah penyebaran COVID-19. Segera kita bahas. Bergabung secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, Kabid Komunikasi Publik untuk Satgas COVID-19, Heri Trianto, ada Ketua Satgas COVID-19 IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban, serta mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama. Selamat pagi semua, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Ya, Prof. Chandra, mungkin Anda terus mengawasi apa yang terjadi di India. Benar ya, Prof? Ini tsunami, artinya dalam beberapa hari terakhir ini malah saya sudah mendapatkan media menyebut fasilitas kesehatan di sana kolaps. Prof. Chandra. Ya, jadi sebenarnya kita bisa lihat dua sisi dari soal India ini ya. Kalau waktu saya masih di India sampai bulan September 2020, mereka sampai pada puncak yang pertama, 97.000 pada waktu itu. Dan kemudian bisa turun menjadi 9 ribuan. Jadi sudah berhasil turun 10 kali lipat, bukan tanggung-tanggung. Ya, akhir tahun 2020 mereka turun jauh sekali sebetulnya kan? Ya, 10 kali lipat. Dari 90.000 sekian menjadi 9.000 sekian pada awal 2021. Jadi 10 kali lipat itu kan besar sekali. Tanpa vaksin, belum ada vaksin pada waktu itu. Kemudian sekarang naik 30 kali lipat, kalau dari 10.000 menjadi 300.000. Dan selain data-data resmi yang ada, saya hampir setiap hari berhubungan dengan teman-teman saya yang ada di New Delhi, karena saya dulu bertugas lama di sana, baik yang Indonesia maupun yang warga negara asing. Tadi malam saya berhubungan dengan sekitar, katakanlah 20 teman warga negara asing, dan 70% dari mereka itu ada temannya, keluarganya, sanak saudaranya, atau dia sendiri yang sakit. Belum juga yang warga negara Indonesia. Jadi selain data yang ada resmi, foto-foto, saya juga berhubungan langsung setiap hari, dan saya pernah juga membantu beberapa teman untuk mendapatkan rumah sakit di sana, karena memang rumah sakit penuh di New Delhi. Ya, nah apa yang sebenarnya Prof. Chandra dari informasi yang Anda kumpulkan dari teman-teman, walaupun itu masih mungkin cerita melalui komunikasi yang bisa Anda jalin dari sini, begitu bukan di lapangan langsung, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana upaya penanganan di India sendiri sampai saat ini? Ya, sebenarnya kalau kita mau analisa, walaupun tentu harusnya ada bukti ilmiahnya, tapi sejauh ini ada 5 kemungkinan kenapa India ada kenaikan cepat sekali, Pak, pada belakangan ini. Nomor 1, memang 3M kendor sekali begitu ya belakangan ini. Jadi pada waktu saya masih di sana, pasar itu sepi. Kemarin teman-teman saya cerita, pasar sudah rame, bioskop juga rame, gitu ya, bus, tram juga rame. Sehingga itu tentu membuat kemungkinan penularan besar. Itu nomor 1. Nomor 2, harus diakui ada beberapa event besar. Walaupun ada yang mendebat apakah event ini bisa punya dampak besar. Yang jelas ada beberapa event besar. Ada beberapa pilkada, ada upacara perkawinan. Upacara perkawinan di India itu berlangsung pada musim winter. Jadi Desember, Januari, Februari. Dan yang biasa nonton film Bollywood tahu bahwa upacara perkawinan di India itu sangat besar. Gitu ya. Tahun lalu upacara perkawinan itu sedikit sekali. Sekarang sudah balik seperti semula. Selain ada upacara-upacara lain, keagamaan atau upacara kebudayaan yang lainnya. Nomor 3, soal vaksin. Vaksin ini mereka memang 130 juta, tapi sebenarnya karena penduduknya 1,3 miliar, 130 juta baru sekitar 10%. Cuma ada dugaan, ini belum ada buktinya, ada dugaan bahwa mereka yang sudah divaksin kemudian agak merasa percaya diri berlebihan begitu sehingga tidak memenuhi protokol kesehatan. Nah, nomor 4 dan 5 ini juga sangat penting untuk Indonesia karena tes mereka turun. Pada bulan Oktober-November jumlah tes per harinya lebih dari 1 juta, pernah mendekati 1,5 juta, Oktober-November 2020. Tes dan tracingnya begitu maksudnya Prof. Chandra? Ya, tes untuk menemukan kasus dan kemudian tracing. Jumlah tes yang dilakukan. Tapi bulan Februari sudah turun di bawah 1 juta, bahkan mendekati 700.000. Turun hampir jauh sekali begitu. Walaupun sekarang dinaikkan lagi tinggi sekali begitu. Itu yang keempat. Dan yang kelima soal mutasi. Ini ada 2 aspek soal mutasi. Yang pertama, mutasi yang biasa dikenal yang disebut sebagai VOC di dunia, variant of concern, ada di India, ada B117 yang ada di Indonesia juga, ada B1351 dan ada P1. Tapi selain itu ada yang bermula dari India. Ada 2, yaitu yang disebut sebagai B1617 yang disebut sebagai double mutant. Dan ada satu lagi, B1618 yang disebut sebagai triple mutant. Jadi 5 faktor ini paling tidak yang berkontribusi sehingga membuat angkanya naik sekali seperti
hari-hari sekarang ini. Baik ya, ada beberapa poin yang saya tangkap, Mas Heri dari Satgas COVID-19. Saya menangkap begini, koreksi saya kalau saya salah, dalam artian ini yang saya tangkap dari keluarga saya, dari pertemanan, dan melihat situasi sendiri, kalau kita mungkin terpaksa harus ke mall sebentar karena harus berbelanja misalnya. Kita baru saja vaksinasi kan Mas Heri, Prof. Berry juga, Prof. Chandra juga. Dan euforia seperti yang terjadi di India bahwa kalau sudah vaksinasi kebal tuh ada di tengah masyarakat. Mereka lebih berani sekarang datang ke mall. Mall agak rame loh. Dan menjelang puasa dan mendekati Lebaran nih, saya menduga ini mungkin akan terjadi pergerakan berbelanja yang mungkin lebih banyak. Teman-teman saya sudah mulai ada yang ketika saya telepon, baik, gue lagi nonton di bioskop. Bioskop mulai ada penontonnya dibanding pada waktu itu. Memang tetap dijaga jaraknya, tapi mereka mulai berani beraktivitas hal-hal yang modelnya adalah hiburan dan lain-lain. Ada mudik, memang akan diperketat, dan ada acara-acara seperti ini. Acara olahraga mungkin akan dimulai Liga Sepak Bola. Tadi malam polisi membubarkan tuh supporter Persija yang mau merayakan Persija menang Piala Menpora. Hal-hal semacam ini Mas Heri, ini menjadi perhatian bahwa kita tidak boleh lengah terhadap hal-hal semacam ini di Satgas COVID-19. Ini dikoordinasikan Mas Heri? Iya, selalu dalam setiap minggu kita analisa dari mobilitas masyarakat. Dan memang benar yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi, memang ada eskalasi kenaikan di pusat-pusat perbelanjaan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Ini yang memang harus benar-benar kita waspadai. Umumnya terjadi di akhir pekan gitu, tapi kemudian ini terjadi sejak di bulan Maret, pekan kedua Maret, kemudian ada pengumuman bahwa aktivitas masyarakat itu makin dibatasi. Memang terjadi sedikit penurunan, tetapi memang masih terjadi kenaikan. Selain di pusat perbelanjaan, mobilitas masyarakat juga meningkat di antar daerah. Jadi ini dua-duanya memang sudah terjadi, dan seperti yang disampaikan oleh Prof. Chandra tadi, apa yang terjadi di India sebenarnya sebagian juga sudah terjadi di Indonesia. Jadi euforia terhadap vaksin ini memang dari awal di Satgas kami sangat mengkhawatirkan, karena orang yang sudah divaksin mereka berharap bisa mudik kan. Itu kan mereka mengejar agar bisa vaksin. Kemudian yang kedua, karena merasa vaksin, kepercayaan dirinya itu sangat tinggi gitu. Jadi saya ingat benar ketika puasa tahun lalu, ketika kita awal-awal pembatasan sosial berskala besar, ketika pulang kantor ini suasananya hening sekali, sepi dan mencekam waktu itu, karena kita memang sama-sama masih ketakutan. Sekarang Mas Bayu bisa perhatikan, kita sudah seperti macet, gitu. tidak pandemi lagi. Itu macet, dan ini yang memang benar-benar harus kita perhatikan. Kendati tingkat penularan kita ini menurun, kasus aktif kita ini menurun di bawah 100.000, kemarin naik lagi sedikit lagi. Ini menjadi perhatian bahwa kita sama sekali nggak boleh jumawa seperti apa yang terjadi Mas Heri, di India, saya potong sedikit. Terjadi di Indonesia. Ya, saya potong sedikit untuk menambahkan kekhawatiran kita. Hari ini di halaman 10 harian Kompas, pemirsa yang masih bisa membaca dan juga di digital begitu, dibuat oleh Litbang Kompas semacam survei tantangan membendung pemudik. 60, dan catatan saya, mudah-mudahan saya betul membacakannya, ini sekitar 65,8% ketika ditanyakan setelah pemerintah resmi mengumumkan larangan mudik Lebaran tahun ini, masih berminatkah Anda untuk melakukan perjalanan mudik? Yang sangat tidak berminat dan tidak berminat itu mencapai 65,8%. Tetapi masih ada yang berminat, dan semuanya rata-rata jawaban yang berminat ini kan sudah divaksinasi. Seharusnya pemerintah bisa menjamin kami untuk mudik. Vaksinasi ini tampaknya disalahartikan sebagai obat atau semacam begitu. Bagaimana saya tahu Satgas, ID terus menyuarakan ini. Kami juga lah media begitu. Tapi mengapa masyarakat masih berpikir vaksinasi ini kita sebutlah euforia atau rasa kemenangan
atas COVID. Mas Heri, ini bagaimana kita mengatasinya sehingga kita tetap waspada? Vaksinasi ini memang ada dua. Ada kelompok yang menolak vaksin, tetapi ada kelompok yang over confident dengan vaksin gitu. Padahal pada kenyataannya vaksin itu tidak membuat orang sama sekali kebal gitu. Tolong nanti saya dikoreksi oleh Prof. Heri gitu kan. Jadi dia hanya mengurangi tingkat keparahan jika pasien itu tertular. Ini terbukti sebenarnya pada data dari kematian dokter ya yang tertular COVID ini mengalami penurunan sejak bulan Februari dan Maret setelah mereka mulai divaksin. Nanti ada data statistiknya dari 55. Kemudian bulan Februari turun 22, kemudian bulan Maret turun menjadi 16. Ini contohnya, tetapi mereka masih bisa tertular. Bahkan di kelompok rentan, di kelompok yang berisiko itu pun mereka juga tertular dan masyarakat banyak kenalan saya juga setelah 2 kali vaksin juga tertular. Pemretnya Kompas itu 2 kali vaksin dan tetap tertular, Mas Tra itu. Jadi ini memang benar-benar harus menjadi perhatian masyarakat semua tentang kondisi real yang ada sebenarnya yang kita hadapi sekarang. Jangan pernah kita lengah sedetik pun kira-kira seperti itu agar apa yang kita lakukan dalam 1 tahun terakhir ini tidak sia-sia. Begitu Mas Bayu. Iya, Prof. Beri, dari Anda melihat bagaimana kemudian masyarakat masih ada euforianya, masukan-masukan dari ID sendiri, bagaimana agar ini tetap kita harus melihat India sebagai sesuatu yang kemudian jangan sampai terjadi di Indonesia, kan begitu Prof. Beri. Apa saja poin-poin yang harus kita lakukan? Ada Mas Heri di sini, kita mengingatkan Satgasnya, ada penonton Sapa Indonesia yang mudah-mudahan melihat ini mungkin bisa mendengarkan dan menerima masukan ini dan menyebarkannya agar kita tidak seperti India, abai terhadap protokol kesehatan setelah vaksinasi dan lain-lain. Prof. Beri, silakan. Mungkin biar nggak terlalu panik, kabar baiknya dulu. Boleh. Ya, dari semalam saya coba menghubungi banyak teman di rumah sakit, masih sama, masih cenderung menurun keterisian dari rumah sakit rujukan. Di Indonesia nih Prof. Beri ya? Jakarta. Kenapa? Di Jakarta dan di Indonesia nih maksudnya? Iya, di Jakarta. Itu kabar baiknya tetap masih makin menurun. Yang kurang baiknya dan juga di Wisma Atlet, ada 2 ternyata Wisma Atlet yang Kemayoran turun, namun yang di Pademangan itu yang dari tenaga migran Indonesia ada penambahan 700 lebih. Jadi itu sekarang yang kurang baiknya itu pertama yang dari luar yang positif orang Indonesia banyak. Kemudian sudah masuk orang India yang positif juga mulai banyak ditemukan. Jadi itu kurang baiknya. Yang lainnya adalah mengenai saya bandingkan dengan India, karena ada euforia vaksin, kita juga lumayan ada, namun tolong diingat makin banyak juga pasien-pasien yang datang saya, penyakit lain, ada yang lupus, ada yang kanker, ada yang HIV/AIDS, ada yang diabetes, yang minta vaksinasi. Jadi di pihak lain keinginan untuk vaksinasi masyarakat jelas sekali meningkat. Kemudian pembanding lain dengan India, kalau mengenai varian baru di sana ada mutasi ganda sehingga timbul varian yang B1617 itu. Tapi ternyata itu selain orang India sudah ada di Indonesia, namun di banyak negara juga sudah ditemukan, baik di Amerika, di Kanada maupun di Eropa, varian India ini. Jadi itu yang sama. Yang lainnya adalah mungkin yang beda kepadatan penduduk. Kalau di India memang jauh lebih padat dan ventilasinya mungkin tidak banyak yang tidak baik. Ya, di kita ya masih lebih lumayan. Kemudian apalagi keagamaan masih sama. Jadi saya sendiri menyaksikan kira-kira 3-4 minggu yang lalu ada seorang tokoh meninggal yang layak banyak banget. Ternyata sekarang kita menuai ke komplikasinya, yaitu makin banyak yang terinfeksi setelah melayat, setelah takziah, setelah yasinan. Jadi memang masih terus terjadi, itu yang mengkhawatirkan. Namun kalau dari sisi positivity rate,
kalau untuk Jakarta lumayan sih membaik walaupun belum mencapai target 5%, namun sudah di bawah 10%. Yeah. Untuk rata-rata Indonesia masih di atas 20%, masih berat, namun juga tidak terlihat kenaikan yang mencolok. Ya, ID tentu juga memperhatikan bukan saja ke rumah sakit begitu, tetapi kegiatan masyarakat di tengah keagamaan tanpa bermaksud bagaimana tahun lalu kita nggak ada sholat taraweh ke masjid kan, Prof. Berry. Yeah. Tapi kali ini kan dibolehkan dengan menjaga protokol kesehatan. Masih terjaga dengan baikkah hal-hal semacam ini, Prof. Berry? Iya, itu saya yang juga khawatir mengenai tarawih. Kemudian, ya, kalau sholat Jumat, kalau diperlakukan seperti sholat Jumat, saya kira lumayan. Jadi artinya, saya berapa kali kalau di Tebet, aku pas azan datang itu sudah dapat di luar, artinya di jalan-jalan saya masih bisa, jadi masih longgar. Nah, mungkin kali ini kita perlu mengingatkan pada tokoh agama, tokoh masyarakat bahwa ya tarawih itu memang ibadah yang bagus sekali. Demikian pula melayat, demikian pula takziah. Namun ini bukan masalah baik atau tidak, masalah penularan adalah selama kita kumpul cukup lama di satu ruangan, apalagi tertutup dengan banyak orang, itu risiko amat tinggi. Ya, betul. Nah, Prof. Chandra, hal semacam ini kan saya ingin pendapat Anda ya. Di dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas ini, kebijakan untuk melarang mudik dan lain-lain, ini kemudian menjadi pro dan ada kontranya. Kontranya itu orang kan berpikir begitu, secara orang awam saja. Mudiknya dilarang, tapi mal dibuka, malah diperpanjang sedikit jam bukanya. Kemudian sholat taraweh tetap diperbolehkan dengan menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan ini tetap terjaga begitu. Bioskop dibuka, tempat wisata dibuka. Nah, hal semacam ini dianggap kemudian setengah-setengah begitu. Prof. Chandra, apakah ini juga harus diperhatikan? Sekali lagi, supaya kita tidak mengalami gelombang kedua. Dengan situasi kita juga sudah menurun, vaksinasi juga terus dilakukan, persis seperti di India nih. Tapi jangan sampai abai terhadap protokol kesehatan sesudah program-program ini dilakukan. Prof. Chandra. Ya, jadi ada dua hal. Nomor satu, India yang tinggi seperti ini sebenarnya bisa jadi alarm buat kita ya, untuk memperlihatkan bahwa kalau abai, maka ada contoh bukti yang nyata dia naiknya sangat tinggi. Sebenarnya sebelum India, Eropa juga begitu ya, pada waktu summer yang tahun lalu itu juga sudah turun, kemudian mereka abai, kemudian naik lagi. Tapi katakanlah Eropa jauh dan sudah lama, ini kan barusan dan relatif dekat dan angka kerennya juga sangat tinggi sekali. Ini bisa buat alarm buat kita, itu nomor satu. Nomor dua, memang ada aturan dan berbagai hal gitu, tapi bagus kalau para penonton Kompas TV untuk melihat bahwa ini sebenarnya 3M, menghindari kerumunan, itu untuk kita, yang nomor paling utama untuk kita, untuk keluarga kita, dan memang untuk masyarakat, untuk bangsa begitu ya. Jadi kalau toh ada aturan, sebenarnya bukan semata-mata aturan untuk menekan, tapi untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi Prof. Zubairi cerita, dan saya juga sama persis, saya selalu datang sholat Jumat kalau sudah azan, supaya saya bisa dapat di jalan raya begitu ya. Daripada saya harus masuk ke dalam gitu. Dan kalau sholat tarawih, terus terang saya sholat tarawih di rumah saat ini, walaupun sudah dibuka dengan jarak, tapi saya sholat tarawih di rumah. Jadi ada yang bisa kita lakukan untuk kita sendiri begitu, dan untuk keluarga kita. Itu saya kira penting, selain juga aturan-aturan yang ada dibuat dengan berbagai katakanlah pro dan kontranya begitu. Oke.